Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sobahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khairin. Senang ketemu lagi bersama anak-anak hebat di dalam kesempatan belajar di rumah melalui video pembelajaran. Anak-anak hebat, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mapel akhlak. Betul, akhlak. Anak-anak hebat, akhlak berasal dari bahasa Arab. Artinya perilaku, tindak tanduk. Termasuk di dalamnya ucapan, perbuatan, dan cara kita membawa diri. Bagaimana caranya? Saat akhlak kita di dalam masjid, kita tentu akan posisi tubuh sempurna masuk masjid. Tidak mungkin kita masuk masjid saat mau sholat, perilaku tubuh kita seperti ini. Iya, anak-anakku. Dalam kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan apa itu ikhtiar dan tawakal, serta satu perbuatan baik. Anak-anak hebat, akhlak atau perbuatan terpuji di dalam Islam disebut dengan akhlakul karimah. Ulangi lagi, akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Betul, akhlak mahmudah. Sebaliknya, akhlak yang tercela disebut akhlak sayyi'ah. Ucapkan, akhlak sayyi'ah. Sebutan lainnya, akhlak mazmumah. Anak-anak hebat, simak pemaparan berikut ini. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab. Ikhtaro yakhtaru ikhtiar. Akar katanya khairun. Artinya baik, bagus, atau kebagusan, atau kebaikan. Kata ikhtiar ini berarti memilih yang baik atau yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kepentingan diri ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu ikhtiar itu apa? Betul. Ikhtiar artinya berusaha sungguh-sungguh. Apa yang kita usahakan? Kita berusaha sungguh-sungguh, kita bekerja sungguh-sungguh, kita belajar sungguh-sungguh, kita melaksanakan ibadah juga sungguh-sungguh. Itu ikhtiar. Di dalam kesempatan hidup di dunia ini, kita wajib berikhtiar untuk meraih cita-cita, untuk meraih sesuatu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ikhtiar. Iya. Apa ikhtiar seorang siswa? Simak berikut ini. Ikhtiar siswa. Yang pertama, giat belajar. Apa tandanya? 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Senang membaca. 3. Senang mengerjakan tugas dari guru. Ini ketiga ini tanda dari ikhtiar seorang siswa. Yakni giat belajar, sungguh-sungguh belajar agar kita memiliki ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Orang beriman,
orang berilmu, derajatnya tinggi. Itulah sebabnya anak-anak hebat saat bersekolah giat, saat belajar rajin, saat membaca senang. Ini tanda ikhtiar dari seorang siswa. Lalu tanda ikhtiar dari orang dewasa apa? Ikhtiar tanda orang dewasa, ia akan bekerja sungguh-sungguh, mengharap ridha Allah. Lalu kemudian kita mencari dan menghimpun rezeki dari Allah. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu ikhtiar. Iya betul. Apa ikhtiar kita sekarang di saat pandemi? Apa coba anak-anak? Ikhtiar pertama bagi orang Islam. Ini yang harus disimak baik-baik bagi anak-anakmu maupun orang tua. Yaitu dawamul wudu. Membiasakan berwudu. Dan menurut ajaran sunnah Rasul, saat membersihkan hidung, lakukan al-istinsyak. Menghirup air ke dalam hidung untuk membersihkan virus atau kotoran yang mengendap, yang secara tidak sengaja kita hirup masuk ke hidung. Itu manfaat dari al-istinsyak. Itu hebatnya sunnah Rasul. Lalu ikhtiar berikutnya, menggunakan masker. Ikhtiar berikutnya, menjaga jarak. Ini ikhtiar kita di saat pandemi. Dan jangan lupa, makan makanan yang bergizi, sayur, buah. Minum juga yang bergizi. Tidak sembarang minum. Lantaran kita suka lalu memberi merek A, merek B, yang penting enak, yang penting suka. Tidak. Anak-anak hebat tidak melakukan seperti itu. Minum karena kita butuh dan karena kita ingin sehat. Itu ikhtiar kita di saat pandemi. Anak-anak hebat. Lalu kemudian, apa hubungan ikhtiar dengan tawakal? Tawakal juga berasal dari bahasa Arab. Wakkala yuwakilu, tawakkala yatawakkalu, yang artinya memasrahkan kepada yang berwenang, menyerahkan kepada pihak yang berkuasa. Dalam hal ini siapa? Anak-anakku. Huruf depannya A. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memasrahkan, menyerahkan wewenang ini, memasrahkan pada kuasa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, kapan kita tawakal? Ingat baik-baik. Tawakal dilakukan setelah kita berusaha. Setelah berusaha. Kita pasrahkan sepenuhnya hasil keputusan apa yang telah kita perbuat dengan sungguh-sungguh, apa yang telah kita lakukan dengan cermat, hasil maksimal itu biarlah Allah yang mengatur. Kita tidak perlu ngarani, nanti harus begini, harus begitu. Sebab apa? Mungkin, sangat mungkin terjadi kita sangat kecewa saat memperoleh hasil tidak sesuai yang kita bayangkan. Mengalir, memasrahkan. Karena apa? Hasil tidak akan pernah membohongi sejauh mana, sebesar apa, sekuat apa kita berusaha. Ini yang perlu kita cermati bersama-sama, bahwa itulah ikhtiar dan begitulah tawakal. Apa bedanya? Satu, ikhtiar bersifat fisik karena melibatkan seluruh anggota tubuh kita untuk mendayagunakan apa yang ada pada tubuh ini, lalu kita gunakan untuk bekerja, untuk belajar, untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang memanfaatkan seluruh anggota badan. Makanya ikhtiar bersifat fisik. Sementara tawakal bersifat ruhani atau spiritual. Ini wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja, belajar,
melakukan tindakan kebaikan. Hasilnya biar Allah yang menilai. Ingat anak-anak, wa laisa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu saufa yura. Sungguh manusia tidak memiliki apapun kecuali apa yang ia usahakan. Pintar, cerdas. Karena anak-anak hebat belajar. Pintar karena anak-anak senang membaca. Anak-anak memperoleh hasil yang baik karena anak-anak berusaha. Itu yang Pak Guru maksudkan dengan hasil tidak mengkhianati usaha atau ikhtiar. Nah, contoh, si fulan sakit, berobat ke dokter. Atau minum herbal, jamu, itu ikhtiar menjadi sehat. Lalu kita makan, minum suplemen vitamin demi nutrisi untuk kebaikan tubuh ini, itu ikhtiar menjadi sehat. Memakai masker, menjaga jarak, dawamul wudu, itu juga ikhtiar di tengah pandemi COVID. Selanjutnya, pasrah kepada Allah. Selanjutnya, kita haturkan kepada Allah. Karena Allah yang maha menentukan, Allah yang maha kuasa. Anak-anak hebat. Setelah kita melakukan ikhtiar, melakukan tawakal, ada satu kemungkinan dalam satu kehidupan kita sehari-hari, kita pernah berbuat salah. Atau boleh jadi si fulan berbuat salah pada saya, pada diri ini. Apa yang kalian lakukan? Apakah marah-marah terhadap orang yang melakukan kesalahan itu kepada saya? Atau justru sebaliknya? Apabila ada orang yang berbuat salah, lalu si orang ini yang berbuat salah segera sadar, oh, aku telah berbuat salah. Oh, aku telah menyakiti kawan. Oh, aku telah mengusili teman. Segera minta maaf. Ini salah satu akhlak terpuji. Akhlak karimah, ketika si fulan melakukan kesalahan, maka jangan pernah enggan untuk mengakui kesalahan itu dan meminta maaf. Anak-anak hebat. Ini pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Mata pelajaran akhlak kelas 4. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.